Halo, apa kabar Bapak Ibu, Bro and Sis? Jumpa lagi di video edukasi hukum untuk masyarakat. Oke, di video kali ini kita akan mereview bersama atau mengulas tentang somasi. Ada 5 poin yang akan kita review. Poin yang pertama, apa itu somasi dan apa dasar hukumnya? Kemudian yang kedua, seberapa pentingkah somasi itu? Kemudian yang ketiga, somasi itu sebenarnya untuk perkara perdata ataukah pidana? Kemudian yang keempat, siapa sebenarnya yang boleh membuat somasi? Dan yang kelima, bagaimana cara membuat somasi atau bagaimana format susunan somasi yang baik dan benar? Oke, mari kita simak bersama-sama. Poin 1. Apa itu somasi dan apa dasar hukumnya? Secara umum, somasi merupakan sebuah surat teguran atau surat peringatan atau permintaan klarifikasi yang dibuat dan dilayangkan kepada pihak lain yang ditujunya, yaitu pada saat dirinya atau pihaknya merasa telah dirugikan. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai legal notice. Di lain sisi, kita juga bisa menggunakan somasi sebagai sebuah strategi atau upaya preventif agar tetap terjaga hubungan baik di antara para pihak. Di dalam perundang-undangan, perihal somasi tidak ada pengaturannya secara khusus, namun bisa kita temukan pemaknaan tentang somasi ini di dalam KUH Perdata, yaitu Oke, next, poin kedua, seberapa pentingkah somasi? Somasi bisa menjadi sangat penting untuk dilayangkan dalam rangka untuk melindungi hak dan kepentingan pihak pembuatnya, khususnya dalam 2 hal, yaitu bisa digunakan sebagai sebuah tindakan preventif atau pengingat bagi pihak lain supaya tetap on the track, agar sama-sama terhindar dari pertikaian hukum antar kedua belah pihak, sehingga hubungan baik jangka panjang akan tetap terjaga. Dan bisa digunakan sebagai salah satu bukti pelengkap bagi Anda di dalam persidangan, misal terkait dengan pembuktian bahwa Anda sebelumnya telah melakukan upaya preventif dengan mengirimkan surat somasi atau teguran atau himbauan kepada pihak tergugat agar segera memenuhi tanggung jawabnya. Poin ketiga, somasi itu sebenarnya untuk persoalan perdata ataukah pidana? Secara umum, somasi boleh dibuat untuk perkara perdata maupun pidana. Namun, sebenarnya lebih relevan jika digunakan untuk persoalan yang terkait dengan PMH atau perbuatan melawan hukum. Karena untuk persoalan perdata wan prestasi, biasanya di dalam kontrak perjanjian telah mengaturnya tersendiri, alias tidak harus dilakukan somasi apabila salah satu pihak jelas telah tidak memenuhi kewajibannya sesuai waktunya. Namun demi untuk lebih memantapkan diri, boleh saja melayangkan surat teguran atau peringatan atau somasi sebagaimana disebutkan dalam pasal 1238 dan 1243 KUH Perdata. Oke, lanjut. Poin keempat, siapa yang boleh atau berhak membuat somasi? Pada prinsipnya, setiap orang atau setiap pihak diperbolehkan membuat dan melayangkan somasi ke pihak lain sepanjang ia mempunyai dasar hukum atau legal standingnya, yaitu telah mengalami suatu kerugian atau berpotensi akan mengalami suatu kerugian, sehingga boleh saja melakukan upaya preventif atau mengantisipasinya melalui surat somasi atau teguran atau himbauan. Pada prakteknya, somasi boleh ditulis sendiri atau menguasakannya ke orang lain untuk membuatnya, seperti kepada advokat,
atau bisa juga dibuat oleh pegawai khusus di dalam sebuah perusahaan yang secara formal telah diberikan mandat kuasa kepadanya. Namun, biasanya jika menyangkut suatu persoalan yang dianggap sangat penting atau besar, maka pembuatan produk somasi oleh ahlinya seperti advokat atau kantor hukum lebih dipilih oleh masyarakat karena dianggap lebih berbobot atau punya bobot tersendiri. Sebab pasti telah melalui proses analisa yuridis oleh si advokat dan juga disertai penekanan secara legal formalnya. Itulah sebabnya dianggap lebih tepat dan lebih baik dari segi pembuatannya maupun segi pelaksanaannya. Oke, yang terakhir, poin kelima. Bagaimana cara membuat somasi atau bagaimanakah format somasi yang baik dan benar? Di dalam perundang-undangan tidak ada yang secara khusus menjelaskan tentang cara atau syarat membuat somasi. Namun secara umum pembuatan somasi yang baik dan benar adalah menggunakan kata-kata atau kalimat yang sopan namun ada ketegasan. Tidak harus berpanjang lebar, namun padat, tegas, dan jelas. Untuk format susunan penulisan somasi, silahkan simak berikut ini. Oke, itu tadi 5 poin penjelasan tentang somasi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe, like, dan bagikan kepada teman atau saudara Anda. Anda boleh juga mengisi komentar, pertanyaan, atau komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video edukasi hukum berikutnya. Salam cerdas hukum. Terima kasih.